Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husain Channel tentang seputar dunia perkebunan dan juga pertanian, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus pedu. Apa kabar sedulur tani semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin ya robbal alamin. Video saya kali ini saya akan coba tunjukkan kepada sedulur tani semua, terutama pada sedulur tani atau teman-teman yang selalu setia mengikuti video-video saya. Saya akan tunjukkan seperti apa kondisi atau perkembangan terbaru dari kebun kemukus pedu saya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk bantuan dan juga dukungannya bagi teman-teman atau sedulur tani yang baru menemukan channel saya ini, yaitu dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan semoga video-video saya atau konten-konten saya bisa sedikit memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya untuk para sedulur tani semua. Kali ini saya akan tunjukkan pada sedulur tani semua seperti apa pertumbuhan atau perkembangan dari tanaman kemukus yang kita jadikan atau kita budidayakan dengan cara kita jadikan pedu seperti ini, yaitu budidaya tanaman kemukus tanpa menggunakan tajar. Dan untuk perkembangannya atau pertumbuhannya menurut saya itu sangat bagus sekali ya, karena tanaman kemukus itu pada dasarnya termasuk tanaman musiman atau tahunan, karena biasanya tanaman kemukus itu berbuah setahun sekali, atau panen kemukus itu biasanya setahun sekali. Tapi ketika kita jadikan perdu seperti ini, bisa dipastikan kalau tanaman kemukus itu bisa berbuah terus tanpa henti, tanpa mengenal musim. Ketika kita budidayakan atau kita jadikan perdu seperti ini, karena saya sudah membuktikan sendiri ya. Di sini ini tanaman kemukus, walaupun buahnya yang tua itu belum habis seperti ini ya. Nah, ini masih banyak buah yang hampir tua ini di semua tanaman kemukus saya. Tapi untuk buahnya atau buah mudanya itu masih terus bermunculan terus seperti ini. Nah, ini perkembangan atau kondisi terbaru dari kebun kemukus pedu saya. Ini ya, walaupun ini buahnya sudah mulai ada yang tua seperti ini, tapi untuk buah mudanya itu masih terus bermunculan seperti ini. Dan saya perhatikan untuk tanaman kemukus pedu itu semakin lama akan semakin banyak menghasilkan buah, karena ketika semakin lama itu otomatis akan semakin rimbun atau semakin banyak tumbuh batang-batang solor buah seperti ini, dan itu otomatis nantinya akan semakin banyak mengeluarkan bunga. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini walaupun ini tanamannya itu belum begitu besar atau belum begitu rimbun, tapi untuk bunganya dan buah mudanya itu terus bermunculan terus seperti ini. Nah, ini juga sama, untuk buah mudanya itu terus keluar seperti ini. Nah, ini termasuk apa namanya, keunggulan atau perbedaan tanaman kemukus ketika kita tanam dengan cara kita jadikan perdu
Dengan tanaman kemukus yang kita budidayakan atau kita tanam dengan menggunakan tajar, untuk proses berbuahnya itu sangat beda sekali, berbeda dengan tanaman kemukus yang kita rambatkan. Karena biasanya untuk tanaman kemukus yang kita budidayakan dengan cara kita rambatkan itu biasanya berbuahnya itu setahun sekali, dan paling banyak itu kadang-kadang ada yang satu tahun itu 2 kali. Tapi beda dengan tanaman kemukus yang kita budidayakan dengan cara kita jadikan pedu seperti ini. Dia itu tidak akan pernah berhenti berbuah, dan buahnya itu tidak ada habisnya. Nah, seperti ini ya. Ini walaupun itu buah yang sudah hampir tua itu masih ada atau belum kita panen, seperti ini di bawah itu juga banyak, tapi untuk buah mudanya dan bunganya itu terus susul menyusul seperti ini. Beda dengan tanaman kemukus yang kita rambatkan. Ini ya, walaupun sudah banyak buahnya, tapi untuk buah mudanya itu terus tumbuh terus seperti ini, terus keluar terus seperti ini. Nah, ini. Dan itu pada semua tanaman kemukus yang kita budidayakan atau kita jadikan pedu seperti ini. Dan kalau ditanya berapa banyak panen buahnya, untuk saya sendiri saya tidak bisa memastikan berapa banyak sedikitnya dari hasil tanaman kemukus perdu ini. Karena untuk tanaman kemukus itu yang menentukan banyak sedikitnya buahnya itu dari seberapa rimbun atau seberapa banyak solor buah yang tumbuh pada tanaman kemukus kita. Karena contohnya apabila masih seperti ini ya, masih satu batang dari bawah ini ya, bisa dipastikan untuk buahnya itu belum bisa menghasilkan buah yang banyak. Walaupun ini dari awal kita tanam atau baru seukuran seperti ini, tapi sudah mulai banyak mengeluarkan bunga seperti ini, dan juga sudah ada buahnya juga. Tapi untuk sedikit banyaknya itu belum bisa dipastikan, apalagi ketika tanaman kemukus itu kita tanam dengan cara kita jadikan pedu seperti ini. Karena untuk panen buahnya itu tidak bisa sekaligus seperti tanaman kemukus yang kita rambatkan, karena untuk proses berbuahnya itu tidak bersamaan ya, tidak sekaligus berbuah terus kita panen nantinya baru bisa berbunga lagi. Itu tidak, beda dengan tanaman kemukus yang kita rambatkan. Jadi untuk tanaman kemukus yang kita jadikan pedu seperti ini, untuk buahnya itu ada yang sudah siap kita panen seperti ini ya, ini sudah mulai menguning. Ada yang mudanya juga seperti ini, dan ada juga yang baru menjadi buah seperti ini, dan juga untuk bunganya itu masih terus keluar terus seperti ini. Jadi tidak bisa panen sekaligus. Jadi untuk proses pemanenannya itu kita pilih buah yang sudah benar-benar tua atau siap untuk kita panen. Jadi tidak bisa sekaligus satu pohon kita panen semua, karena berbuahnya juga tidak sekaligus, susul menyusul dan tidak pernah berhenti berbuah. Jadi bisa dipastikan ketika tanaman kemukus itu kita tanam dengan cara kita jadikan perdu, untuk buahnya itu tidak akan pernah ada habisnya, bisa berbuah terus sepanjang musim selagi kita dalam merawatnya itu maksimal ya.
istilahnya dalam segi pemupukan dan juga kesehatan dari tanaman kemukus perdu kita. Oke, untuk video saya kali ini cukup ini dulu. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga berguna, khususnya tentang seputar budidaya tanaman kemukus perdu. Dan jangan lupa juga untuk bantuan dan juga dukungannya untuk channel saya ini, channel yang sangat sederhana, Husain Channel, supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.